Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa seperti biasa bersama saya Moritz di analisa harian kita pada hari ini. Hari Jumat Barokah, Jumat penuh berkah buat kita semuanya. Tepat tanggal 5 September tahun 2025. Semua serba 5 rekan trader semuanya. Rekan trader, masuki penghujung minggu ini pergerakan semakin asik. Dan hari ini adalah puncaknya, di mana kita akan bisa lihat bagaimana pergerakan yang terjadi, news yang akan terjadi, informasi yang terjadi pada hari ini sangat-sangat ditunggu. Rilis data non-farm payroll. Dan rilis data non-farm payroll ini akan menjadi juga acuan terhadap bagaimana pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh FOMC pada pertemuan FOMC tanggal 17 September nanti. Data yang akan dikeluarkan setidaknya akan menjadi patokan terhadap kemungkinan pemangkasan tingkat suku bunga. Dan ini akan menjadi tema harian kita pada kesempatan kali ini. Tapi sepertinya sebelumnya, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader, secara besar kalau rekan trader lihat di hari kemarin bagaimana indeks dolar Amerika kembali mencoba untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Kembali masuk lagi di posisi 98.441. Walaupun akhirnya ditutup di 98.315. Sedangkan untuk Euro USD agak sedikit mengalami pelemahan. Menembus level 1.16306. Walaupun akhirnya ditutup rekan trader semuanya di seputaran 1.16484. Begitupun juga untuk pound sterling. Pound sterling terus terang bergerak sangat datar. Dia bergerak antara 1.34159 hingga 1.34550. Sedangkan untuk gold jangan ditanya lagi rekan trader. Gold kemarin agak sedikit menepi setelah jatuh di posisi 3.510.23. Perlahan namun pasti mencoba untuk naik dan bisa menutup pergerakan di pasar di seputaran 3.545. Hari ini gold akan mencoba naik. Apakah dia bisa menembus 3.600? Kita akan saksikan bersama-sama. Dan untuk USD Yen Jepang, hari kemarin USD Yen Jepang agak sedikit naik luar biasa. Dia hari kemarin bisa naik hingga menyentuh level 148.772 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 148.472. Nah, rekan trader ini adalah data informasi pergerakan pasar yang terjadi pada hari kemarin. Dan seperti biasa, setiap hari akan ada tema-tema yang sangat menarik. Untuk hari ini, tema yang saya angkat adalah menanti rekor terbaru dari gold. Nah, ini dia. Rekor terbaru dari gold. Apakah dia bisa terjadi hari ini rekan trader? Kita akan lihat bersama-sama. Karena kalau kita lihat pun rekan trader, kita lihat data pun juga selalu akan ada peluang rekan trader. Hari ini dia sudah menyentuh level 3.562. Walaupun dia di 2 hari yang lalu menyentuh level 3.578 yang merupakan level tertinggi dalam sejarah, tapi setidaknya 3.562 telah dilampaui dan hari ini saat ini sedang berada di posisi 3.552. Rekan trader bisa lihat apa yang terjadi ini akan memberikan gejolak terhadap pasar, dan faktor utama terjadinya hal tersebut rekan trader secara garis besar kalau rekan trader lihat, faktor utama yang bisa membuat gold ini terbang lebih tinggi lagi adalah bagaimana rilis berita yang akan dikeluarkan hari ini. Kalau rekan trader lihat dari rilis berita yang akan dikeluarkan secara garis besar, rekan trader bisa lihat di sini dengan jelas bahwa nanti malam akan ada pertama rata-rata pendapatan per jam.
Disambung juga 19.30 bersamaan juga ada data tenaga kerja non farm payroll, pertanian dan tingkat pengangguran. Nah, ini dia. Dari non farm payroll, perkiraan sebesar 75 adalah sesuatu perkiraan yang memang merujuk bahwa pemangkasan tingkat suku bunga ini kemungkinan besar akan dilakukan. Apalagi data dari FedWatch itu 99% per hari ini menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan pada bulan September ini, di mana rapat pertemuannya akan terjadi pada tanggal 17 nanti, diumumkan kemungkinan tanggal 18 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Dari sini rekan trader sudah sangat jelas bahwa apa yang terjadi bisa memberikan sebuah informasi yang lengkap, sebuah data yang lengkap di mana pemangkasan tingkat suku bunga memang sudah saatnya. Kita akan lihat data dari non-farm payroll. 75 adalah suatu data yang sangat rendah dan ini juga memungkinkan untuk emas kembali menguat. Tapi memang kadang-kadang apabila terjadi sesuatu yang sangat luar biasa, mungkin datanya itu di atas 150 atau 200 ribu. Tapi kemungkinannya itu menurut saya itu tidak sampai 1% bisa sampai data tersebut rekan trader. Oleh karena itu data rilis yang akan terjadi pada non-farm payroll menurut saya masih berkutat di bawah 100 ribu atau kalaupun 100 lebih naik lagi ya tidak terlalu jauh rekan trader. Dari sini kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa apabila memang dia masih akan tetap berada di sekitaran 70-an apalagi perkiraan ayat 75, ini artinya akan memberikan kekuatan bagi dolar Amerika, pelemahan bagi dolar Amerika dan merupakan kekuatan terhadap emas. Oleh karena itu, apabila data ini seperti yang telah saya katakan atau prediksi yang telah saya bikin buat menyampaikannya buat saudara semuanya, buat rekan trader semuanya, artinya tidak terlalu kemungkinan emas bisa menembus menuju ke level 3.600 hari ini rekan trader. Tentu kemungkinan. Dan kita akan melihat data tersebut. Kalau memang data itu sesuai dengan prediksi ataupun kalau naik pun juga ya di bawah 100 lah. Itu tetap aja akan membuat dolar Amerika tertekan, akan membuat emas ini naik ke posisi yang lebih tinggi rekan trader. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa non-farm payroll hari ini adalah kuncinya. Apakah nanti The Fed akan memangkas? Semua bisa dilihat dan tergantung dari non-farm payroll, walaupun ada data-data lainnya yang dibutuhkan juga, tapi non-farm payroll merupakan salah satu data kunci untuk menyatakan hal tersebut. Dan kita akan lihat nanti malam. Kalau ini memang benar-benar terjadi, artinya gold akan terbang. Lewati level tertinggi, menyamai 3.570-an, dan tidak terlalu kemungkinan dia akan terbang hingga menuju 3.600 hari ini pun juga. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Sekarang kita langsung coba masuk aja di analisa teknikal. Untuk analisa teknikal, seperti biasa kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini? Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader, secara garis besar, rekan trader bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika ini akan sedikit mengalami pelemahan. Dan dari prediksi saya pun juga sepertinya dia akan terus melemah, rekan trader. Kemungkinan besar menurut saya dia itu akan melemah hingga level terendah 97.857. Akan tetapi harap diperhatikan juga bahwa peluang untuk naik masih tetap ada. Dia bisa kembali naik lagi hingga level tertinggi di seputaran 98.315. Sedangkan untuk Euro USD kita lihat rekan trader. Euro USD hari ini secara garis besar kita bisa lihat bahwa peluang untuk naik sangat luar biasa. Dia masih bisa naik lagi. Minimal menurut saya dia akan bisa hingga level tertingginya itu di seputaran 1.16926. Tapi ada tapinya. Tapinya itu apabila terjadi pelemahan dia bisa turun hingga level 1.16464. Nah, ini dia rekan-rekan yang harap diperhatikan oleh kita semuanya. Nah, saya lihat dulu.
Ini ya. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya bagaimana untuk pound sterling rekan trader? Kita lihat bersama-sama. Arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini secara garis besar kalau rekan trader lihat peluang penguatan masih sangat besar. Menurut analis saya dia akan bisa naik lagi dan level kenaikan paling sempurna itu berada di 1.34958 walaupun harap diperhatikan juga bahwa pelemahan masih bisa saja terjadi dan bisa membuat dia turun hingga level terendah di seputaran 1.34254. Nah, bagaimanakah untuk gold? Rekan trader, kita akan lihat bersama-sama. Untuk gold hari ini peluang naik sangat besar. Tidak terkemungkinan dia bisa naik melewati level 2 hari yang lalu yang merupakan level tertinggi dalam sejarah. Ya, rekan trader, kita coba lihat. Analisa saya menyatakan bahwa tidak terkemungkinan dia bisa menembus level tertinggi atau minimal menyamai level yang telah terjadi di seputaran 3.578. Itu analisa saya. Tapi juga harap diperhatikan bahwa peluang untuk melemah masih tetap ada. Dia bisa melemah hingga level terendah di seputaran 3.528.65 dengan level acuan tertinggi adalah 3.578.54. Nah, ini dia. Ini adalah berita kunci dari pergerakan walaupun menurut saya masih ada punya peluang yang naik lagi hingga menuju ke 3.590-an atau ya kalau lebih tinggi lagi 3.600 bisa terjadi pada hari ini. Dan untuk USD Yen Jepang kita lihat bersama-sama. USD Yen Jepang pola pergerakannya hari ini secara garis besar agak sedikit tertahan ya rekan trader ya. Menurut saya agak sedikit tertahan tapi hati-hati juga bahwa penguatan bisa terjadi. Tapi analis saya tertahannya ini merupakan suatu konsep atau suatu skema dan saya memprediksi dia bisa turun hingga level terendah di 147.877. Akan tetapi harap diperhatikan bahwa pergerakan sangat dinamis, dia bisa naik lagi dan kenaikan dia itu berada di level 148.494. Ya. Nah, sabarkan trader ya. Nah, ini ya rekan trader ya. Sedangkan untuk sorry, ini udah USD Yen Jepang ya. Oke, udah clear ya rekan trader ya. Dan saya dia bisa turun lebih rendah lagi di daerah situ atau paling terendahnya itu menurut saya akan bisa sampai di level paling terendah di posisi sini 147.933. Nah rekan trader, ini adalah secara teknikal dan seperti biasa untuk kalender ekonomi. Ya lagi saya mau tunjukkan buat rekan trader semuanya kalender ekonomi. Ini sudah ada, bisa diperhatikan non-farm payroll 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Rekan trader, kalau ada waktu dan kesempatan jangan lupa juga untuk bergabung bersama kami. Ini adalah website resmi kami. Kami berharap semoga apa yang kami berikan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Dan spesial untuk rekan trader. Spesial dari saya adalah rekan trader bisa lihat nanti malam 19.30 waktu Indonesia bagian barat kita akan mengadakan webinar dan tema yang akan saya angkat adalah non-farm payroll dan peluang pemangkasan suku bunga The Fed. Ini daging semua ini materinya. Oleh karena itu jangan lupa bergabung bersama kami. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Sorry, saya ulang sekali lagi. Rekan trader, ini adalah analisa yang coba kita berikan buat rekan trader. Jangan lupa juga untuk menonton webinar kita 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Dan ini adalah materi yang sangat luar biasa sebelum pertemuan FOMC. Sampai ketemu rekan trader.
di analisa-analisa berikutnya. Salam Profit Indonesia.